Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dokmir Family. Gimana? Udah pada ngiler belum? Baru mulai udah dibikin ngiler ya. Oke Mams, jadi di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat tekwan khas Palembang yang pastinya endulita. Selain itu, nggak lengkap rasanya kalau di video aku kita nggak berbagi tips-tips menarik yang membuat masakan kita menjadi lebih enak. Jadi, pantengin terus video aku ya, karena di sela-sela video aku ini akan aku bagi tips bagaimana cara membuat tekwan agar hasilnya empuk dan juga keriting. Yang penasaran boleh ikutin videonya sampai selesai ya. Tapi subscribe dulu. Ini dia bahan-bahannya, yaitu 1 kilo ikan kakap giling, tapi boleh diganti dengan ikan tenggiri ataupun ikan parang-parang, 500 gram tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, dan juga 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan. Kemudian ada 200 ml air es yang nantinya akan kita gunakan sedikit demi sedikit saja karena ikan gilingnya sudah dalam keadaan dingin. Dan ada 2 butir putih telurnya saja. Kemudian 1 sendok makan garam. Kalau semua bahan sudah kita siapkan, selanjutnya kita ke tahap pertama, yaitu kita hancurkan atau kita haluskan dulu ikan gilingnya. Karena di sini ikan gilingnya sudah saya taruh kulkas, jadi masih ada bongkahan-bongkahan es yang harus kita haluskan ya. By the way, tanganku mulai kedinginan pemirsa. Aku ganti tempat ikannya karena nanti takut nggak cukup kalau kita tambahkan tepung tapiokanya. Nah, kalau semua tekstur ikan gilingnya sudah halus, kemudian kita tambahkan air sedikit dan lanjut diremas-remas. Diremas-remasnya seperti ini ya. Satu tips dari aku untuk pembuatan adonan tekwan ini, kita meremasnya tidak perlu seperti membuat adonan pempek ya, karena tujuan kita hanya supaya adonan ini tercampur rata, jadi teksturnya tetap lembut. Saya tambahkan lagi sedikit air, lalu lanjut diremas-remas sampai adonan kembali tercampur rata. Oh ya, sebelum mulai pastikan sudah cuci kedua tangan sampai bersih ya. Tambahkan lagi sedikit air, kemudian lanjut seperti tadi kita remas-remas. Di sini lebih kurang sudah 100 ml kita gunakan air esnya. Kemudian tambahkan lagi sedikit air. Di sini kita menambahkan air sedikit demi sedikit bertujuan untuk menilai apakah tekstur daging giling sudah pas atau belum. Ya, pada intinya kita ingin mencari tekstur daging ikan giling yang nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembut juga, karena kan nantinya akan kita tambahkan tepung tapioka lagi. Kemudian lanjut masukkan 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan dan kembali diremas-remas ya. Masukkan juga putih telur. Diremas terus sampai semua adonan tercampur rata. Kemudian masukkan gula pasir. Kembali diremas-remas sampai gula tercampur rata. Kemudian masukkan garamnya dan kembali diremas-remas sampai semua adonan tercampur rata ya. Ayo remas terus, semangat ya. Nah, kalau semua bahan sudah tercampur rata seperti ini, kita lanjut ke tahap berikutnya. Masukkan tepung tapioka yang sudah kita siapkan tadi. Masukkan sedikit demi sedikit ya.
Oh ya Mams, untuk tepung tapiokanya saya pakai capak tani gunung. Satu bungkus tepung tapioka capak tani gunung ini isinya 500 gram ya. Jadi kalau kita membuat tekwan dengan bahan 1 kilo ikan giling, masukkan 1 bungkus penuh tepung tapiokanya. Atau bagi kita yang kebetulan nggak punya timbangan, kita bisa pakai takaran. Di sini saya punya sendok besar seperti yang ada di sebelah kanan ini. Saya hitung lebih kurang tepung tapiokanya itu 10 sendok besar ini ya Mams. Tapi tetap kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Seperti saya di sini, saya masukkan 5 sendok besar dulu. Karena adonannya mulai berat, saya ganti sendoknya dulu ya. Nah, lanjut kita aduk-aduk ya sampai semuanya rata. Kita tambahkan lagi sisa dari air yang masih kita punya. Kemudian kembali diaduk sampai merata dan kita nilai apakah adonan ini sudah bagus teksturnya. Kemudian kalau adonan pertama sudah tercampur rata, kita tambahkan sisa tepung tapioka yang masih kita punya, lebih kurang 5 sendok besar ya. Jadi total dari tepung tapioka yang kita gunakan adalah 10 sendok besar. Kemudian aduk kembali sampai benar-benar rata. Di sini kalau kalian kesusahan pakai sendok pengaduk, kalian boleh kembali pakai tangan ya. Usahakan meremas-remas sampai benar-benar rata ya, karena ini menentukan tekstur akhir dari adonan kita. Nah, ini dia tekstur akhir dari adonan tekwan kita ya, yang nantinya akan kita rebus. Final teksturnya tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut, pokoknya pas mantul. Di sini saya sudah merebus air dan kita tambahkan 1 sendok minyak agar adonan tekwan yang akan kita rebus tidak lengket. Dan sisa minyak gorengnya boleh kita taruh di sini, nanti akan kita gunakan untuk pelapis tangan kita supaya tidak lengket saat mengambil adonan. Yeay, kalau airnya sudah mendidih seperti ini, saatnya kita membuat tekwannya. Jangan lupa oleskan minyak goreng ke ujung jari yang akan kita gunakan. Kemudian ambil adonan dan kita masukkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini ya. Nah, Mams, satu tips dari aku supaya hasil tekwannya keriting dan juga cantik, usahakan saat mencubitnya sembarangan aja ya, nggak usah terlalu diatur. Jadi pinggiran dari tekwannya akan berhasil keriting. Kalau sudah mulai terasa lengket, sesekali boleh kita olesi lagi ujung jari kita dengan minyak goreng tadi. Kemudian lanjut mencubit adonan hingga semua adonan selesai dibuat ya. Nah, kira-kira penampakannya seperti ini. Kita tunggu semua adonan yang sudah kita cubit tadi naik ke atas, pertanda kalau tekwannya udah mateng. Ini dia hasil dari tekwan-tekwannya yang udah pada naik ke atas, yang tandanya udah jadi. Tinggal kita angkat deh. Alhamdulillah keriting banget ya hasilnya. Nah, setelah aku selesaikan semuanya proses merebus, inilah hasil dari 1 kilo ikan giling. Banyak banget ya hasilnya. Nah, hasil tekwan tadi bisa kita nikmati dengan kuah dari tekwan yang sudah kita buat. Kuahnya gurih dan juga endulita banget. Selain itu, tekwan juga endulita kalau kita campurkan saat kita masak mie kuah ataupun sop-sopan ya, Mams. Bagi Mams semuanya yang pengen tahu cara pembuatan kuah tekwan yang ekonomis tapi tetap endulita, boleh pantengin terus next video aku ya. Karena di video part 2 nanti saya akan membagikan resep cara membuat kuah tekwan tanpa bengkoang.
Nah, kira-kira bengkoangnya akan kita ganti apa ya? Bagi yang penasaran, boleh pantengin terus video aku selanjutnya ya. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu supaya aku lebih semangat bikin video selanjutnya. Bye-bye.